Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, setelah saya mengamati pembelajaran yang berlangsung, ingin tahu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, Pak. Rasanya tuh lega ya, Pak ya. Iya. Senang juga karena ini kan pengalaman baru buat saya. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran budaya positif dan sosial emosional ini baru pengalaman baru untuk saya. Jadi ini merupakan ilmu baru, tantangan baru juga, Pak. Iya. Terus terang bagi saya juga kan bukan bidang saya ya. Iya. Ibu itu kan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 ya kemarin itu. Menjadi sesuatu yang memang berbeda juga ya nuansanya dengan di pembelajaran IPA ya. Jadi kemarin setelah Ibu melaksanakan itu senang ya. Mungkin nanti bisa diceritakan lebih jauh ya, bisa mengapa bisa merasa senang. Apakah memang karena sudah tercapai begitu indikatornya atau bagaimana? Alhamdulillah, Pak. Kalau indikator ketercapaiannya alhamdulillah sudah tercapai ya karena saya merasa senang itu di sini, Pak, karena anak tuh kan diberi kebebasan ya ketika memilih cerita awalnya. Ada jenis fiksi dan non fiksi. Ketika anak diberi kebebasan untuk membaca dan sesuai dengan gaya belajarnya, saya beri kebebasan, ada yang di luar kelas, ada yang di gazebo, ada yang di teras ya, ada yang di dalam kelas juga. Si anak itu masih tanya, kamu gimana, nyaman baca? Nyaman, Bu. Terus anak tuh bener-bener baca, hening bener. Kalau di dalam kelas kan belum tentu ya, Pak ya. Biasanya anak terpaksa. Kalau itu kan silakan kamu bebas pilih cerita. Biasanya kan kalau tidak berdiferensiasi, anak bacanya hanya yang saya kasih itu aja, misalnya satu judul semua sama. Sedangkan ini jenis fiksi ada 3 judul kemarin mengambil. Fiksi itu ngambil cerpen, 2 cerpen, 1 fabel. Untuk jenis non fiksi artikelnya 2, 1 kisah nyata sahabat Nabi. Nah, otomatis anak tuh bener-bener tertarik sesuai dengan minat dia. Jadi pas ngeliat anak, gimana? Seneng nggak baca di luar? Seneng, Bu. Kenapa? Ya nggak meskipun baca tugasnya baca, tapi dia bisa menghirup udara segar. Mungkin ada kenyamanan tersendiri lah, Pak. Ada kenyamanan tersendiri. Saya melihat itu, oh iya ternyata belajar itu nggak harus di kelas terus gitu, Pak. Iya, betul. Ya, kemarin kan Ibu sudah melaksanakan dari awal ya sampai akhir. Nah, mungkin kalau sebut saja ini sebagai refleksi ya. Ibu sendiri kan yang merasakan seperti apa pembelajaran kemarin. Nah, dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai akhir, bagaimana refleksi dari Ibu sendiri terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung? Dari awal sampai akhir, Pak, alhamdulillah semua alurnya terlewati ya. Cuman memang ada beberapa kekurangan ya, seperti di rencana menyebutkan judulnya terlebih dahulu kan saya. Cuman saya langsung silakan pilih cerita fiksi dan non fiksi. Saya ada yang terlewat di sana betul. Mungkin karena saya gugup juga ya, Pak, karena pertama kali juga itu. Tapi alhamdulillah pas di akhir ketika saya menyuruh mereka untuk menyajikan dalam 3 pilihan juga kan, itu diberi kebebasan juga diferensiasi produk. Mereka alhamdulillah kan pas perwakilan 3 orang mereka bisa, meskipun yang pertama konsep ada yang mungkin gugup juga ya anak ya ketika presentasi, tapi ketika presentasi dalam bentuk lisan dia lancar ya, Pak ya. Siswa yang kan wabda terutama lancar dia dalam menjelaskannya, bagaimana cara menyajikannya. Iya, betul. Ya, kemarin memang terlihat ya, jadi memang ada begitu ketika presentasi mereka antusias ya. Nah, untuk pengembangan ya, kemarin kan Ibu berencana akan mengembangkan apa saja kemarin itu? Diferensiasi, sosial emosional, budaya positif. Dan budaya positif ya ada 3. Nah, lalu kemarin pada saat pelaksanaan seperti apa? Apakah sudah tercapai semua pengembangan yang ingin dicapai itu, direncanakan itu? Alhamdulillah sudah, Pak, kan untuk budaya positif seperti biasa murid menyambut kedatangan guru ya, Pak ya. Berdoa dulu, terus saya mengecek kerapihan, kebersihan kelas. Alhamdulillah sudah saya lakukan ya. Untuk diferensiasi juga, untuk konten materi kan memilih jenis cerita sudah terlaksana. Untuk produknya memilih sajiannya. Sudah.
Jadi hampir semua pengembangan yang direncanakan terlaksana ya. Ada sesuatu yang itu nggak mengganjal mungkin, apa sudah maksimal semua? Seperti kalau dibilang maksimal ya belum ya Pak ya, karena ini juga baru kan, ini baru mungkin ini penilaian saya kan belum tentu ya. Betul. Jadi yang direncanakan tapi terlaksana ya. Terlaksana ya. Jadi dari budaya positif, kemudian sosial emosional, diferensiasi ya. Nah kemudian itu tadi sudah bagus ya kalau sudah terlaksana. Nah ini beberapa catatan dari hasil observasi ini juga barangkali perlu didiskusikan gitu ya. Nah boleh tahu nggak, kemarin itu kan ada cerita non fiksi, ada fiksi. Nah yang fiksinya itu kan ada berapa judul? Fiksinya ada 3. Ada 3 ya, ada 3. Kemudian yang non fiksinya ada 3 juga sama. Ada 3. Nah ketika anak memilih itu menurut prediksi ibu banyak memilih yang mana? Fiksi atau non fiksi? Fiksi ya. Kalau medianya yang disiapkan apa jumlahnya seperti apa? Sama atau tidak Bu? Agak sama Pak. Kebetulan untuk cerita fiksi kemarin kan cerpen itu 2 mengambil 10 sampel ya, 10. Kalau untuk fabel 8. Karena murid kan 43 siswa ya. Kalau untuk non fiksi kemarin artikel sama kisah itu 5 masing-masing. Ya 5 ya. Iya. Pertimbangan kemarin saya anak kadang-kadang tertariknya lebih ke fiksi ya. Fiksi, ya betul. Seharusnya sih memang Pak, itu mungkin kekurangannya juga ya. Kekurangannya harusnya sama jumlahnya, tidak boleh berbeda ya, harusnya fiksi dan non fiksi. Terus harusnya lebih dari jumlah siswa biar anak nggak terbatas ya memilih. Betul. Jadi kedepannya Ibu sudah bisa ya memberikan refleksi ya bagi permasalahan ini. Ini kan juga menyangkut ya data. Kemudian jumlah murid itu kan ada 43 ya di catatan saya, 43. Nah itu menurut Ibu bagaimana tuh? 43 dalam satu kelas, kemudian memberikan pembelajaran literasi gitu ya dengan model kemarin, seperti apa nih? Apa memang terlalu banyak atau gimana menurut Ibu? Atau memang sudah ideal gitu? Sebenarnya terlalu banyak juga ya Pak ya. 43 itu. Iya. Untuk lebih idealnya mungkin harusnya dua sesi juga, tapi kemarin karena untuk kalau 2 sesi terlalu lama juga waktunya. Iya, jadi kita lihat waktu juga. Nah ini memang perlu dipertimbangkan juga ya. Memang ini kan tidak bisa dikondisikan oleh kita juga ya. Nah kemudian kemarin udah sempat dinilai belum Bu? Atau sudah diklasifikasikan ternyata mereka hasil jawabannya itu produk yang diminta di LKPD gimana Bu? Apakah mereka bisa menjawab semua? Tidak semua ya Pak ya. Mungkin ada yang menjawab semua. Cuman isinya itu saya periksa ya. Memang sebagian besar memang betul. Cuman sebagian ada yang salah misalnya, tapi nggak semua unsur. Misalnya ada beberapa unsur yang keliru mungkin karena menentukan dengan unsurnya tertukar. Ada yang tertukar. Tapi alhamdulillah sebagian besar betul, kalau memang menujunya ke sana betul. Iya. Kembali ke masalah pengembangan ya Bu ya. Tadi kan pengembangan itu ada 3 ya. Ada diferensiasi, ada sosial emosional dan budaya positif. Nah, ada pengembangan yang lain yang akan ditambahkan lagi mungkin? Atau untuk saat ini sudah merasa cukup dengan 3? Sepertinya. Nah, ya itu juga sudah bagus. 3 juga. Karena untuk kelas 8 itu kan belum kurikulum merdeka ya. Jadi Ibu mah sudah hebat gitu, sudah melaksanakan RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi, kemudian terintegrasinya juga bahkan dengan diferensiasi PSE dan budaya positif ya. Jadi itu sudah luar biasa gitu. Nah, ini mudah-mudahan lah bisa berimbas ya pada rekan-rekan guru yang lain. Nah, itu catatan dari observasi kemarin ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa memperbaiki ataupun bisa
melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Catatan-catatannya seperti itu Bu untuk diobservasi. Nah itu barangkali untuk observasi. Tinggal ini Bu, ada satu lagi. Kalau ini kan kalau misalkan seorang guru itu kan dituntut ya untuk terus meningkatkan kompetensi pembelajaran. Nah, jadi ke depan untuk meningkatkan profesionalisme itu rencana Ibu seperti apa Bu? Ya mungkin saya ingin lebih aktif lagi di PME-nya Pak ya. Di PME. Ya karena modulnya belum selesai, aksi nyatanya belum. Aksi nyatanya belum ya. Belum. Nah itu perlu kolaborasi juga dengan yang lain karena kan ketika mengimbas memang harus ada rekan yang lain ya, rekan sejawat. Selain di PMM mungkin ada yang lain. Saya ingin ikut pelatihan dan seminar online yang bisa menambah ilmu baru lah Pak. Betul. Apalagi sekarang kan online itu pelatihan-pelatihan online sangat banyak. Iya banyak. Banyak yang gratis juga gitu tanpa berbayar. Ya jadi ada PMM ya, ada pelatihan-pelatihan yang online gitu ya. Itu barangkali ya untuk pengembangan sudah tergambar lah, nanti diisikan. Ibu terima kasih ya, terima kasih banyak atas waktu luangnya ya, menyiapkan waktu luang yang tentu saja saya yakin Ibu juga bukan orang yang santai ya. Sebagai guru tentunya punya aktivitas yang memang sudah terjadwal gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan selama ini dari kemarin pelaksanaan sampai sekarang banyak yang terganggu ya. Iya nggak apa-apa, saya malah terima kasih banyak gitu ke Bapak karena saya sudah diajak untuk biar menambah ilmu baru juga Pak, banyak ilmu yang saya dapat. Saya jadi tahu diferensiasi, ilmu positif dan secara nasional. Jadi ilmu baru buat saya, pengalaman baru. Iya. Yang mudah-mudahan terus dikembangkan ya Bu ya. Misalkan RPP-nya juga dikembangkan. Kalau bisa nanti orang lain juga biar tahu lah nanti caranya seperti apa. Jadi bisa diajak-ajak juga ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan segala kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi. Amin. Itu barangkali Ibu terima kasih ya. Jadi jangan bosan kalau nanti ada pertemuan seperti ini atau Ibu meminta coaching lagi kepada saya akan meluangkan waktu itu mungkin ya. Bapak jangan bosan saya ketika minta bantuan dan minta arahan mungkin itu Pak. Betul. Siap. Terima kasih Ibu. Iya. Mungkin cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.